Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ventris Talas, NIM 1703080012, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, kajian seminar masalah-masalah sosial, yaitu untuk mereview buku yang ke-10 yang berjudul tentang sudut visi bagaimana untuk mengerti masalah sosial. Yang pertama ialah mendefinisikan masalah sosial. Mendefinisikan masalah sosial mungkin tampak mudah, semua orang tahu siapa mereka. Memang, daftar isi buku ini menyediakan daftar subjek terkenal, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan sebagainya, tetapi definisi dengan contoh merupakan taktik yang buruk. Karena tidak menunjukkan alasannya, beberapa masalah menjadi problematis, sementara MERS tidak. Fakta ini penting karena barangkali mengherankan, tidak semua kondisi berbahaya dikenali sebagai masalah sosial. Pertimbangan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan obat dan mobil pada tahun 1995, hampir 12.000 orang meninggal karena penyebab terkait narkoba, hanya beberapa yang melibatkan zat ilegal pada tahun 1996. Obat-obatan terlarang seperti heroin dan kokain dikaitkan dengan kejahatan yang menghabiskan jutaan dolar setiap tahun. Mendasarkan penilaian mereka pada bukti semacam itu, banyak orang menyimpulkan bahwa narkoba merupakan masalah besar di Amerika Serikat. Ini sepertinya masuk akal, namun mobil menimbulkan risiko yang biaya yang lebih besar daripada obat-obatan. Pada sekitar 42.000 orang meninggal dalam kecelakaan mobil dan banyak lagi yang terluka. Kecelakaan kendaraan bermotor nyatanya menjadi penyebab utama kematian penduduk di bawah usia 35 tahun. Lebih lanjut, kerusakan properti dan tabrakan ini berjumlah miliaran dolar setiap tahun. Selain itu, penggunaan otomatis menciptakan polusi udara yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan penyakit bagi jutaan orang. Akhirnya, penggunaan mobil berkontribusi pada efek rumah kaca, pemanasan atmosfer, dan menghasilkan dislokasi ekonomi yang signifikan di masa depan. Perbedaan ini berarti bahwa mobil secara inheren lebih berbahaya bagi pengangkatan manusia daripada obat-obatan. Menurut Aber sebagai Verhangs, kita harus mengatakan tidak pada penggunaan mobil. Ini seperti akal sehat. Maksud saya, tentu saja sedikit data dapat mengubah akal sehat di kepalanya. Jelas bahwa masalah berlabel masalah sosial memiliki dimensi tersembunyi yang melampaui perhitungan kerugian sederhana. Sebagai pengamat, kami memerlukan pedoman untuk membantu kami memahami mengapa hal-hal seperti penggunaan narkoba dan mobil dievaluasi secara berbeda. Definisi masalah sosial memberikan arahan seperti itu. Berikut definisi yang digunakan. Definisi yang digunakan dalam buku ini, Seal of Problem, adalah kondisi berbahaya yang diidentifikasi oleh banyak orang dan secara politis diakui membutuhkan perbaikan berdasarkan definisi tersebut. Permasalahan sosial kerusakan memiliki 3 aspek yang perlu dibahas. Yang pertama ialah bagian objektif menunjukkan tingkat kerusakan, 2 komponen subjektif menunjukkan bahwa kondisi yang merugikan telah diidentifikasi dan debat politik telah diberlakukan. Dan yang paling ketiga adalah aspek optimis menunjukkan bahwa orang-orang percaya bahwa sistem dapat diperbaiki. Tingkat bahaya hangat datang dalam bentuk orang bisa terluka secara fisik. Mereka bisa kehilangan uang atau kekuasaan. Nilai moral mereka bisa tersinggung atau lingkungan di mana mereka tinggal bisa direndahkan. Dalam setiap kasus bagaimanapun, bahaya haruslah sebuah situasi yang sebenarnya dimensinya dapat diekspresikan secara akurat. Mereka yang menyatakan bahwa obat-obatan atau mobil merupakan masalah sosial harus menunjukkan sejauh mana penggunaan obat-obatan atau mobil serta konsekuensinya. Idealnya seperti yang kemudian saya tekankan, deskripsi seperti itu akan memeriksa data historis dan internasional karena mereka membantu menempatkan suatu masalah ke dalam perspektif, misalnya melaporkan bagaimana kita bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu negara ke negara lain.
Mengarah pada pemahaman yang lebih besar, lebih jauh lagi informasi semacam itu membantu menunjukkan bahaya yang disebabkan oleh obat-obatan dan kebijakan yang dirancang oleh mengatasinya tanpa pendataan yang subjektif. Mungkin sebuah tugas yang berat, sulit untuk menilai keseriusan suatu masalah sosial, sulit juga untuk menemukan faktor-faktor yang terkait. Meskipun demikian, hanya menunjukkan kesalahan bahaya saja tidak cukup, karena evaluasi yang berbeda tentang penggunaan mobil dan obat-obatan mengungkap tidak peduli seberapa objektifnya data tersebut, beberapa kondisi yang menghasilkan bahaya dan relatif kecil didefinisikan sebagai masalah sosial yang sementara lain menghasilkan jauh lebih banyak kematian, kehancuran, dan seni biaya. Tidak dilakukan dengan cara ini, informasi tambahan jelas dibutuhkan identifikasi dan pengakuan politik. Pengakuan masalah-masalah sosial membutuhkan penilaian yang bersifat subjektif oleh sejumlah besar orang. Menurut Fuller dan Myers, pada tahun 1941 ada kontroversi yang cukup besar dan sosiolog tentang beberapa banyak orang yang signifikan. Dan mudah untuk melihat mengapa ini tampaknya sulit untuk dipecahkan kembali. Apakah ini membutuhkan mayoritas populasi sedikit yang intens, satu orang yang kuat, seorang ahli atau sekelompok ahli? Faktanya ada saat-saat ketika masing-masing entries ini berhasil mengklaim bahwa kondisi berbahaya merupakan masalah sosial. Dengan demikian, jawabannya tidak ada hubungannya dengan jumlah absolut orang yang mengatakan sesuatu kondisi berbahaya daripada pengaruh mereka di masyarakat. Proses mengidentifikasi masalah sosial biasanya melibatkan umpan balik antara publik dan pemimpin opinian, mereka yang membawa masalah sosial kepada perhatian orang dan mengajari mereka di mana kepentingan mereka berada. Menurut Katz dan Lazard, pada tahun 1955, kebanyakan individu menggunakan keluarga dan teman sebagai mereka pemimpin opini primer hanya karena ikatan emosional mereka dengan mereka dan frekuensi berbicara dengan mereka. Tetapi para pemimpin opini di setara juga ada beberapa dari mereka adalah politisi seperti presiden, gubernur, anggota kongres, dan negara bagian legislator. Yang lain adalah aktivis politik yang prihatin tentang isu-isu tertentu. Yang lain adalah pengusaha moral seperti ulama yang merefleksikan kebijakan publik untuk mencerminkan posisi etis tertentu. Menurut Becker, pada tahun 1963 terakhir, beberapa adalah makelar ide seperti profesor, jurnalis, dan pakar di lembaga think tank. Menurut Smith, pada tahun 1911, kategori ini tidak saling eksklusif. Beberapa pemimpin opini termasuk dalam lebih dari satu. Umum, mereka adalah upaya aktif untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial. Dengan melakukan itu, mereka menempatkan isu-isu di hadapan publik, yang mana yang merespon atau tidak. Berikut adalah contoh bagaimana umpan balik antara orang biasa dan pemimpin opini bekerja. Pada tahun 1962, seorang jurnalis bernama Michael Harrigan menulis sebuah buku tentang orang miskin, The Old America, yang laris manis juga menjadi perhatian Presiden John Kennedy. Banyak wawasan dalam buku ini agak next dan mengejutkan pada setiap itu, karena meskipun power tersebar luas, itu tidak menganggap sebagai masalah sosial. Masalah yang diangkat Warrington diperdebatkan dalam pemerintahan, dan tak lama setelah kematian Kennedy, Presiden Lyndon Johnson mengumumkan perang terhadap poverty. Selain itu, selama periode yang sama banyak orang miskin menunjukkan ketidakpuasan, kadang-kadang dengan cara yang sulit diatur dengan situasi mereka di kehidupan. Akibatnya tindakan makelar ide pembelian dalam pembacaan buku oleh publik, perhatian dari politisi, dan protes dari orang-orang miskin, kondisi merugikan yang diabaikan oleh sebagian besar orang atau orang miskin, berubah menjadi masalah sosial atau lem yang tetap menjengkelkan hari ini. Masalahnya dibingkai dan diperdebat politik pun terjadi dalam interaksi yang kompleks di antara para pemimpin
opini dan publik. Baik, selanjutnya ialah politik setidaknya dalam masyarakat demokratis merupakan proses kompetitif di mana individu dan kelompok bersaing untuk mendapatkan perhatian. Sekian dari video saya, selamat siang, sampai jumpa di video yang berikutnya.